Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pesawat sederhana, khususnya pada katrol dan roda berporos. Nanti kita akan membahasnya satu persatu. Oke, silakan disiapkan alat tulisnya. Pernahkah kamu mengambil air di sumur? Untuk mempermudah dalam pengambilan air di dalam sumur, biasanya kita menggunakan katrol. Jadi, apa itu katrol? Katrol itu terbuat dari roda yang dililitkan tali atau rantai pada bagian tepinya dan dapat berputar pada porosnya. Nah, fungsinya itu untuk memudahkan atau meringankan pekerjaan ketika akan menurunkan maupun mengangkat beban yang berat. Itu fungsi katrol. Nah, katrol itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada katrol tetap, yang kedua ada katrol bebas atau katrol bergerak, dan yang ketiga ada katrol ganda atau katrol majemuk. Seperti itu. Nanti kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu katrol tetap. Jadi, katrol tetap itu merupakan katrol yang posisinya tidak berubah ketika digunakan. Nah, katrol tetap ini berfungsi untuk mengubah arah gaya, contohnya pada sumur timba dan pada tiang bendera. Nah, LK sama dengan LB, ini di katrol tetap. Nah, untuk bagian-bagiannya ini W sama dengan beban, F artinya kuasa, A itu titik beban, B itu titik kuasa, O itu penumpu atau tumpuan, AO lengan beban, OB lengan kuasa. Nah, hubungan antara lengan kuasa, lengan beban, beban dan kuasa secara matematis dituliskan W dikali LB sama dengan F dikali LK. Sudah tahu ya, W itu apa, F apa, LB apa, LK apa. Nah, untuk KM itu keuntungan mekanis. Sama dengan W dibagi F sama dengan LK dibagi LB sama dengan 1. Itu untuk katrol tetap. Selanjutnya, katrol bebas atau katrol bergerak. Jadi, katrol bebas atau katrol bergerak prinsipnya itu hampir sama dengan tuas jenis kedua. Titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Fungsinya untuk melipatkan ganda. Contohnya pada katrol untuk mengangkat peti kemas. Nah, secara matematis itu dituliskan F sama dengan setengah dari W. Ya. Untuk keuntungan mekanisnya KM sama dengan LK per LB sama dengan W dibagi F sama dengan 2. Selanjutnya ada katrol majemuk atau katrol ganda. Nah, pada katrol majemuk ini itu terdiri dari gabungan beberapa katrol tetap dan katrol bebas. Nah, untuk katrol ganda atau majemuk ini sering digunakan di pelabuhan, pabrik, dan mobil derek. Seperti itu. Untuk secara matematisnya itu W sama dengan N dikali F. Ya, ini W-nya itu beban, N-nya itu jumlah katrol. Jadi katrolnya ada berapa? F di sini artinya kuasa. Seperti itu. Ini untuk katrol majemuk atau katrol ganda. Nah, untuk keuntungan mekanisnya KM sama dengan N. Berarti KM sama dengan jumlah katrolnya berapa. Selanjutnya, ini ada contoh soal katrol tetap ya. Dina mengangkat sebuah balok kayu dengan menggunakan katrol tetap yang beratnya 100 Newton, tingginya 2 meter. Suruh mencari besar gaya sama usahanya. Yuk, diketahui W di sini artinya berat. W kecil ya, 100 Newton. S atau H-nya itu 2 meter. Yang ditanya F-nya berapa sama W usahanya berapa. Dibedakan ya, ini W kecil berat, W besar usaha. Oke,
jawab. Ingat, untuk keuntungan mekanis katrol tetap itu sama dengan 1. Nah, untuk rumusnya kan keuntungan mekanis katrol tetap itu Km sama dengan W dibagi dengan F. Ya kan? Berarti untuk mencari F-nya itu W dibagi Km. W di sini berat ya. Oke. Masukkan saja angkanya, 100 dibagi dengan 1. Berarti ketemunya 100 Newton. Oke, yang selanjutnya kita mencari usaha. Ingat rumus usaha, W sama dengan F dikali S, ya kan? 100 dikali 2, ketemunya 200. Jadi ketemu F-nya itu 100, usahanya 200, seperti itu. Selanjutnya ada contoh katrol majemuk. Di sini sebuah katrol majemuk terdiri dari 2 katrol bergerak dan 1 katrol tetap. Tentukan besar gaya yang dibutuhkan untuk menarik balok sebesar 1800 Newton dan keuntungan mekanisnya berapa. Jadi ini W-nya 1800 Newton, terus N-nya 3. N itu jumlah katrol. Ini 2 katrol bergerak ditambah 1 katrol tetap. Nah, kalian suruh mencari gayanya. Ya. Ini mohon maaf, saya salah di sini. Ini harusnya F ya. Tentukan besar gaya. Kan di sini gaya ya. Berarti di sini harusnya F besar. F besarnya berapa? Dan keuntungan mekanisnya berapa, seperti itu. Untuk rumusnya kan untuk katrol majemuk itu W sama dengan N dikali F. Nah, yang ditanya itu F-nya berapa? Berarti rumusnya W dibagi N. W-nya 1800 dibagi 3, ketemunya 600 Newton. Jadi gaya yang dibutuhkan itu 600 Newton. Lalu bagaimana dengan keuntungan mekanisnya? Ingat ya, keuntungan mekanisnya itu sama dengan Km sama dengan N. Artinya keuntungan mekanisnya itu sama dengan jumlah katrolnya ada berapa? 3, yaudah berarti Km-nya itu 3. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas roda berporos. Nah, roda berporos itu merupakan roda putar yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama. Berfungsi untuk memperbesar kecepatan dan gaya. Nah, contohnya yang dapat kita temukan dalam sehari-hari itu ada sepeda, terus ada kursi roda, dan sepeda motor. Seperti itu. Selanjutnya yaitu keuntungan mekanis roda berporos. Rumusnya itu Km sama dengan R besar per R kecil dibagi R kecil sama dengan G2 dibagi G1. Ini untuk keterangannya ya. G1 apa, G2 apa, R besar sama R kecil bedanya apa. Silakan dicatat di buku catatan. Nah, contoh soal. Oke. Sebuah roda berporos diketahui jari-jari rodanya 0,5 meter sedangkan jari-jari porosnya 20 cm. Disuruh mencari keuntungan mekanisnya. Yuk, R besarnya berarti 0,5 ya. Ini dirubah dulu menjadi cm untuk mempermudah dalam menghitung. Jadinya 50 cm, R kecilnya 20 cm. Mari kita masukkan saja ke dalam rumus. Berarti Km sama dengan R besar per R kecil 50 dibagi 20. Ketemunya Km-nya 2,5. Seperti itu. Oke, yang terakhir ini tugas untuk kalian. Silahkan materi yang sudah dijelaskan tadi dicatat di buku catatan kalian. Dan untuk tugasnya dikerjakan, difotokan hasilnya, diupload di Classroom masing-masing. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat mengerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.